Ya, salam Just Talk. Gue mau bahas preview beberapa match. Ada tim yang bisa menjadi juara weekend ini. Tapi sebelum ke sana, terakhir gue difasilitasi oleh Intertalk membuat sebuah diskusi dengan teman-teman dari Milanisti Indonesia dan Interclub Indonesia. Sebuah diskusi yang anti kaleng, anti kardus, anti bengkoang, semua seputar Serie A. Oke? Daripada penasaran, sini gue kasih sedikit cuplikan. Kayaknya yang gue denger juga mau dijual loh. Jual dah gratis juga nggak apa-apa. Berarti kan nggak dibohongin. Ya, untuk gue, Inter itu bermain terlalu textbook. Pelatih hebat itu untuk gue bukan dari trofi. Nih, Sosmed ya, itu ya. kardus semua isinya. Ya, Nah, seru kan? Akan lebih seru lagi kalau kalian nonton semuanya. Nah, untuk bisa menonton itu silahkan klik di deskripsi di bawah ini. Kalian bisa nonton full version tentang diskusi gue dengan teman-teman Milanisti dan Internisti Indonesia. Oke? Kita ke preview. Bentar, gue klik dulu di mana nih preview. City ketemu Crystal Palace. City ya akan fokus ke apa namanya ya, ke UCL. Sangat penting untuk City karena pertama kali mereka bisa masuk final dengan unggul 2-1. Sementara Crystal Palace kalau gue bilang tidak bisa diremehkan juga, walaupun mereka nothing tulus. Kita tahu mereka terakhir mereka lawan MU aja seri. Sebentar, let me check. Crystal Palace itu berada di rank 13, nothing to win juga. Hanya kemungkinan besar City turunkan tim cadangannya. Oke, kalau gue jadi Pep, gue akan turunkan tim cadangan. Nah, tim cadangannya Pep tahu sendiri lawan Leeds kalah. Jadi untuk gue sih ini layak ditonton sejauh mana City bermain. Berani mempertaruhkan apakah full tim atau semua cadangan yang diturunkan demi Champions League UCL. Chelsea pun demikian, 1-1 tidak aman. Tapi di sisi lain Chelsea harus fight untuk mempertahankan 4 besar. Karena kalau seandainya kalah, West Ham bisa, kalau West Ham menang ya bisa sama poinnya. Dan Liverpool kalau menang hanya selisih 1 poin. Jadi di liga ini pun sangat penting. Ketemu Fulham ini bermain cukup bagus. Lagi fight untuk berada di ranking 18 sekarang. Jadi mereka harus menang, selisih dengan Brighton ranking 17 itu 7 poin. Jadi mereka harus fight agar bisa survive. Sementara Fulham bermain cukup bagus, hanya finishing di depan aja yang buruk, and passing buruk, tapi membangun serangan cukup bagus. Yang gue pertanyakan, apakah Chelsea berani menurunkan cadangannya atau setengah-setengah? Nah, ini bisa menjadi dilema karena kalau beberapa pemain inti yang diturunkan dan mereka cedera, jadi repot. Karena gue lihat Fulham ini pasti akan fight. Dan apakah pemain Chelsea yang turun fokusnya ke Champions League atau ke sini? Kalau gue bilang sih fokusnya akan terpecah ya. Gue tidak yakin Chelsea sepenuhnya fokus ke pertandingan ini. Dan ya kita lihat tahu bahwa Chelsea akhirnya ini sering seri juga. Jadi pertandingan ini gue bilang jangan meremehkan Fulham lah, atau mungkin dapat ugly win 1-0 terus mempertahankan, itu sangat bisa. Kita sebelum ke big match, kita ke Serie A. Inter bisa menjadi juara kalau mereka menang dan rank 2. Ini gue buka dulu ya. Kalau mereka menang, mereka dapat sisa 4 pertandingan. 4 pertandingan maksimal kan 12 poin. Mereka dapat 82 poin. Sementara nomor 2 Atalanta dengan 68 poin. Kalau kalah, selisihnya adalah 82, 14 poin. 14 poin artinya Inter juara. Lawannya Crotone nih, rank 20 yang udah pasti degradasi. Atalanta kalau seandainya seri 69, tetap selisihnya 13 poin, tetap Inter juara. Jadi Atalanta harus menang. Oke. Atalanta kalau menang selisihnya 11 poin, next weeknya Inter bisa jadi juara.
kita lihat seru juga kalau Inter kalau Atalanta nggak bisa menang, jadi fix Inter yang menjadi juara. Let me see, Atalanta ketemu siapa ya besoknya? Atalanta ketemu Sassuolo away. Wah, bukan tim gampang juga Sassuolo di kandang. But anyway, ya Inter juara mah udah pasti, tinggal tunggu waktu. Oke. Sementara di Spanyol itu ada Elche lawan Atletico Madrid. Kita tahu betapa ketatnya di La Liga sekarang ya. Elche ya ranking papan bawah yang fight untuk degradasi, harusnya itu bisa menang ATM. Tapi kita tahu sendiri ATM selalu kesulitan. Elche itu ranking 18, poinnya 30, dengan Real Valladolid ranking 17 30. Jadi LC akan fight, parkir base, ngincer counter attack. Gue nggak tahu siapa yang apakah dengan tekanan ini setelah Barca kalah ATM bisa fight back. Sebenarnya ATM harus menang ya. Kalau seandainya ATM kehilangan poin lagi jadi berat, untuk secara moral mereka sudah ngedrop. Sementara Real Madrid ketemu Osasuna di kandang. Real Madrid pun juga fokus ke Champions League ya, dan gue rasa pemain ini juga ya mereka harus menang juga. Dan kalau gue jadi Zidane, gue tetap akan turunkan full tim, mungkin setengahnya atau berapa tim pemain cadangan. Tapi Madrid masih punya peluang besar kalau mereka bermain 4-3-3 lebih menyerang, definitely mereka bisa lolos ke final. Dan sementara mereka juga bisa menjadi juara La Liga 2 kali beruntun. We'll see. Itu semua di hari Sabtu. Di hari Minggu ada Newcastle Arsenal kalau gue bilang nothing tulus, mau kalah mau apa nggak penting, karena mereka fokusnya ke European League. Auba dan Lacazette, nggak tahu Auba dan Tierney sudah turun. Kalau gue bilang sih jangan diturunkan semua pemain inti, mending fokus ke European League, karena Arteta katroknya minta ampun dan nggak ngaruh juga mau menang atau enggak. Gue sangat kecewa dengan Arteta, terutama dari sisi strategi yang diterapkan itu tidak sesuai dengan kapasitas pemainnya. Terlalu ribet, terlalu sulit sehingga pemainnya bermain tidak konsisten. Nah, setelah 18 bulan kalau lu tidak bisa kontrol tim lu, untuk gue bukan percaya proses ya. Proses gue sangat percaya, tapi proses itu 18 bulan itu ada progres. Dan gue tidak melihat ada progres di bawah Arteta. Mungkin ada beberapa pemainnya individu, but not as a team. Jadi untuk gue sih Arteta out. Itu di hari Minggu di Italia. Oh ya, terus MU ketemu Liverpool. Nah, MU kalau gue bilang ya, memang ini sebuah rivalitas yang penting. Leicester baru aja cedera, seri. Leicester baru aja seri ketemu Southampton bermain dengan 10 orang, mereka nggak, dan Leicester akhirnya kan selalu seri-seri. Jadi ranking 2 itu udah aman. Kalau gue bilang masih ambisius jadi juara, kalau gue bilang forget it. Karena nggak akan dilepas lagi sama City, selisih 10 poin. Mending MU fokus ke final, udah masuk kan, udah hampir pasti masuk. Cuman pemain yang cedera, ini yang penting. Oke, kalau mereka ngotot, ada berapa pemain inti yang cedera bisa membahayakan di final, terutama pemain kayak Maguire, Bruno Fernandes. Kalau seandainya full tim diturunkan, gue nggak yakin mereka akan all out. Nah, sementara Liverpool harus menang. Kalau Liverpool kalah berat, karena Chelsea prestasinya juga cukup bagus di di Liga, banyak ugly win, but ugly win still 3 poin, selisih 4 poin dengan Chelsea, 1 poin dengan West Ham. Dari Liverpool nothing tulus, akan tampil all out. Kalau dari sisi permainan, gue bilang Liverpool lebih unggul. Tapi yang jadi masalah, MU sering ugly win juga.
dalam arti mereka nggak usah main bagus tapi bisa menang. Nah ini yang harus diwaspadai, terutama counter attack. Dan depannya MU Liverpool ini kan lagi tumpul banget. Gue sih kalau dua-dua bermain full team, gue sedikit unggulkan MU. Bukan karena mereka bermain lebih bagus, tapi efektivitas dari serangan dengan Bruno dan Pogba yang sudah fit, yang klop banget, itu luar biasa. Itu sangat efektif. Walaupun mereka sering bermain jelek ya, Liverpool bermain sering bagus, cuman kreativitasnya itu hilang. Jadi kalau gue bilang sih, aduh, gue tetap unggulkan MU. Sementara Liverpool harus, kalau Liverpool dari detik awal sudah fight ya, berani bermain ofensif, memainkan Thiago dari awal, Wijnaldum, Thiago dengan 1 DM, Fabinho sebagai center back, tidak menutup kemungkinan Liverpool bisa meraih 3 poin atau at least seri lah. Tapi ini pertandingan yang dua-dua punya kepentingan yang ya gua harap sih sangat seru sebagai penonton netral. Apalagi ini mainnya setelah Arsenal ya. Kita lihat di Serie A, Milan ketemu Benevento, ya Milan sih harusnya menang ya. Juve ini yang bahaya, ketemu Udin di kandang Udin. Juve di rank 5, Milan dan Juve poinnya sama. Nah di Serie A ini seru, cuman tim-tim ini nih, Napoli, Juve dan Milan, 3 tim poinnya 66. Kepleset dikit lewat Champions League. Sementara Lazio kurang 1 pertandingan, poinnya 61. Kalau asumsi 1 pertandingan itu menang, poinnya 64, selisih hanya 2 poin. Nguber juga. Justru yang dilihat di Serie A itu yang ini. Kita lihat, ini Juve, Milan itu nggak bisa diprediksi sama sekali karena mereka begitu tidak konsisten. Sementara Barca ketemu di Senin dini hari, ketemu Valencia. Barca, kalau gue jadi Kuman, gue tampolin pemain satu-satu, nggak usah mikir ketemu siapa ini tuh, nggak. Every match harus menang kalau mau jadi juara. Sekarang tinggal pemain tunjukkan punya mental juara atau enggak, fightnya dari awal atau enggak. Jangan kayak Granada lagi. Lawan Granada terakhir itu adalah tampolan moral yang sangat telak, di mana pemainnya harus ngaca semua, termasuk Griezmann dan Messi. Peluang juara itu masih sangat terbuka, but you have to fight. Kalau main kayak gini mah selesai. Oke? Kita lihat lagi previewnya di hari Minggu. Thanks for watching.